so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Hananur Afanin dengan NIM 220103063 kelas 1A program studi S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi A.A. Maramis atau salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Yang pertama, profil beliau. Beliau ini bernama lengkap Mr. Alexander Andreas Maramis. Beliau lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 1897. Ia adalah putra dari Andreas Alexander Maramis dan ibunya bernama Charlotte Tikolnu. A.A. Maramis memiliki istri yang bernama Elizabeth Maramis Veldhoet, yang merupakan seorang wanita dari Belanda, asal Belanda. A.A. Maramis banyak terlibat dalam persiapan kemerdekaan. Ia termasuk dalam golongan nasionalis yang menentang kewajiban syariat Islam dalam Piagam Jakarta atau Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Ia menentang isi pada butir pertama yang bertuliskan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah kemerdekaan, A.A. Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Ia pernah menjadi anggota KNIP, anggota BPUPKI, dan merupakan orang yang menandatangani Uang Republik Indonesia pada tahun 1945. Adik kandung Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda. Yang kedua, pendidikan A.A. Maramis. Pada tahun 1911 atau sewaktu ia kecil, Maramis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Bahasa Belanda atau ELS di Manado. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Belanda atau HBS di Batavia. Saat bersekolah di HBS inilah, ia bertemu dengan Arnold Monontu yang juga berasal dari Minahasa dan Ahmad Subarjo. Pada tahun 1919, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden di Belanda. Selama di sana, ia terlibat dalam organisasi mahasiswa bernama Perhimpunan Indonesia. Maramis terpilih menjadi sekretaris pada tahun 1924. Dan pada tahun yang sama, ia lulus dengan mendapat gelar Mister Inderesen atau yang biasa disingkat menjadi Mister. Pada tahun 1925, A.A. Maramis mulai bekerja menjadi pengacara di Pengadilan Negeri di Semarang. Lalu setelah 1 tahun kemudian, ia berpindah ke Pengadilan Negeri yang ada di Palembang. Riwayat jabatan beliau. Di awal jabatan politiknya, Mr. A.A. Maramis menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI pada tahun 1945 bersama rekan seperjuangan lainnya antara lain Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo. Mr. A.A. Maramis adalah salah satu orang yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Ia mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Dr. Andes Muhammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. A.A. Maramis juga adalah termasuk salah satu orang yang menandatangani piagam tersebut bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin.
Pada saat Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang kedua, Mr. Maramis ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang disebut PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India. Semasa hidupnya, beliau pernah juga menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Jerman Barat, dan juga Uni Soviet. Yang keempat, Menteri Keuangan. Beliau diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama pada tanggal 26 September 1945. Ia menggantikan Samsi Sastrawidagda yang pada awalnya diberi jabatan tersebut pada waktu kabinet dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Sastrawidagda mengundurkan diri setelah hanya menjabat selama 2 minggu karena sakit. Sastrawidagda adalah orang yang pertama ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Tetapi karena waktunya yang sangat singkat, Maramis dapat dianggap secara de facto sebagai Menteri Keuangan Indonesia pertama. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Uang Republik Indonesia atau ORI. Dibutuhkan waktu 1 tahun sebelum uang kertas ini bisa dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kali lagi, secara berurutan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1945, yang kedua pada Kabinet Amir Syarifuddin II pada tanggal 12 November 1947, dan yang terakhir pada Kabinet Hatta I tanggal 29 Januari 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai agresi militer Belanda yang kedua pada saat pemerintahan Hatta. Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi di India. Dia menerima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dengan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India seandainya Syarifuddin Prawiranegara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Prawiranegara mampu membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dan kabinet darurat di mana Maramis diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Yang kelima, Duta Besar. Di antara tahun 1950 dan 1960, Maramis pernah mewakili Indonesia sebagai Duta Besar untuk 4 negara yaitu Filipina, Finlandia, Jerman Barat, dan juga Uni Soviet. Sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 1949, ia diangkat sebagai Duta Istimewa yang bertanggung jawab untuk mengawasi perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Pada saat itu, perwakilan Indonesia terdapat di Bangkok, Canberra, Kabul, Kairo, Karachi, London, Manila, New Delhi, Penang, Rangun, Singapura, Washington, DC, dan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lake Sukses di Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Januari 1950, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950. Maramis menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Manila selama 3 tahun. Pada tanggal 10 April 1953, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jerman Barat, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1953. Pada awal tahun 1956, Maramis kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Direktorat Asia atau Pasifik di Kementerian Luar Negeri. Jabatan ini hanya diembannya selama beberapa bulan, karena ia diberi tugas baru sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet terhitung tanggal 1 Oktober 1956. Dan
2 tahun kemudian, Maramis mendapat tugas perangkapan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Finlandia dengan kedudukan tetap di Moskwa. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar untuk Uni Soviet di Finlandia, Maramis dan keluarganya menetap di Swiss. Dia menetap di Lugano sebelum kembali ke Indonesia pada 1976. Penghargaan A.A. Maramis. Yang pertama, pada tahun 1950 saat ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia, ia mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Pasteur di Manila. Dan pada tanggal 15 Februari 1961, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Utama, dan pada tanggal 5 Oktober 1963 ia juga dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya. Pada tanggal 12 Agustus 1992, Maramis secara anumerta dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama. Dan pada tanggal 30 Oktober 2007, Maramis diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Menteri Keuangan yang tanda tangannya tertera pada uang kertas, dan di antara tahun 1945 dan 1947, tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda. Dan yang terakhir, pada tanggal 8 November 2019, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Peran A.A. Maramis dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tersebut dibentuk. Maramis pun diangkat menjadi salah satu anggota. Dalam badan ini, Maramis termasuk dalam Panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maramis menjadi salah satu orang yang menandatangani Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 bersama dengan 8 anggota Panitia 9 lainnya. Pada tanggal 11 Juli 1945, Maramis ditunjuk sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan tertentu sebelum disetujui oleh anggota BPUPKI. Garis hidup A.A. Maramis bersama 8 orang temannya. Bersama dengan 8 orang temannya, yaitu antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Ia membuat persyaratan kepada pemerintah Jepang yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, di mana pernyataan ini kemudian dipakai sebagai dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kini kita pakai bersama. Wafatnya A.A. Maramis. Setelah hampir 20 tahun tinggal di luar Indonesia, Maramis menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur agar ia bisa kembali pada tanggal 20 Juni 1976. Ia tiba di Jakarta. Di antara para penyambut di bandara adalah teman lamanya Subarjo dan Mononuto, dan juga Rahmi Hatta yaitu istri Muhammad Hatta. Pada bulan Mei 1977, ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami pendarahan. Maramis meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, hanya 13 bulan setelah ia kembali ke Indonesia. Jenazahnya disemayamkan di Ruang Pancasila Departemen Luar Negeri dan dilanjutkan dengan upacara militer dan kemudian pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.